Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali bertemu lagi dengan ibu di dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Ya, materi kita pada pagi hari ini masih mengenai perlawanan beberapa wilayah untuk mengusir Belanda dari kekuasaan negara kita pada saat itu ataupun perang lokal yang ada di Ponorogo ya. Pada pagi hari ini materi kita yaitu mengenai Perang Diponegoro atau sering disebut dengan Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Ya, di sini kita akan belajar seperti biasanya apa latar belakang atau sebab terjadinya perang tersebut dan tokoh yang ikut di dalam perang tersebut dan bagaimana akhir dari perang tersebut ya. Oke, kita lanjut kepada materi kita pada pagi hari ini ya. Sebab umum terjadinya perang Diponegoro, yaitu di sini timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang ada di Pulau Jawa dan Belanda ikut campur di dalam masalah kesultanan. Dan yang ketiga, Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton ataupun peraturan yang dibuat di keraton. Dan yang keempat, kehidupan rakyat semakin menderita. Kenapa semakin menderita? Karena di sini tampak Belanda mengeluarkan suatu peraturan ataupun rakyat yang ada di seputaran keraton pada saat itu harus membayar berbagai macam pajak seperti pajak tanah, pajak ternak, dan pajak pindah rumah. Ya, inilah sebab umum terjadinya perang Diponegoro. Namun di sini selain ada sebab umum, ada juga sebab khusus mengapa terjadi perang Diponegoro. Ya. Belanda merencanakan pembuatan jalan yang menerobos tanah dan membongkar makam keramat masyarakat yang ada di Kesultanan Diponegoro pada saat itu. Jadi ketika Belanda ingin memperluas jalan dan wilayah tersebut, namun di sini Belanda harus menerobos tanah dan membongkar makam keramat. Jadi inilah sebab khusus ataupun rakyat pada saat itu tidak setuju terhadap apa yang dibuat oleh Belanda terhadap makam keramat masyarakat yang ada di sekitar Kesultanan. Jadi inilah tokoh perjuangan di dalam perang Diponegoro ya. Anak-anak kami bisa nampak ini adalah Pangeran Diponegoro ataupun pemimpin perlawanan perang Diponegoro melawan Belanda. Di sini insiden tersebut bermula dari insiden Anjir ya. Di sini bukan terangkan apa itu insiden Anjir ya. Pada tahun 1825, Smithard ingin menyingkirkan Pangeran Diponegoro. Smithard adalah tokoh ataupun pihak dari Belanda yang ingin menyingkirkan Pangeran Diponegoro. Kenapa ingin disingkirkan? Karena di sini Pangeran Diponegoro tidak setuju terhadap apa yang dibuat oleh Smithard. Di sini Smithard ataupun perwakilan dari Belanda memasang anjir. Apa itu anjir? Anjir adalah pancang ataupun patok dalam rangka membuat jalan baru tersebut. Ya, anak-anak kami bisa ataupun pernah lihat patok yang dibuat untuk membedakan batas antara tanah yang satu dengan tanah yang lain. Itulah yang disebut dengan anjir. Jadi pemasangan anjir secara sengaja yang melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro tanpa izin, inilah yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Jadi di sini selain sebab khusus tadi untuk memperluas jalan dengan cara membongkar makam, namun di sini pemerintahan Belanda sengaja melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro tanpa izin untuk memasang pancang ataupun patok atau disebut dengan anjir. Di sini Pangeran Diponegoro memerintah rakyatnya untuk mencabuti anjir tersebut. Jadi pada tanggal 20 Juli 1825, rakyat Tegalreja berduyun-duyun membawa pedang, tombak dan lembing dan menyatakan setia terhadap Pangeran Diponegoro dan mendukung perlawanan terhadap Belanda. Jadi rakyat beserta
Diponegoro di sini melakukan perlawanan, tepatnya di Tegalreja. Jadi terjadilah pertempuran sengit yang tidak dapat dihindari di Tegalreja antara Belanda dan Pangeran Diponegoro beserta rakyat Tegalreja. Di sini akhirnya Tegalreja di bumi hanguskan. Namun Pangeran Diponegoro kembali lagi mengatur strategi dari Selarong atau disebut dengan strategi dari Selarong. Jadi apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro? Ya, Pangeran Diponegoro menyusun langkah dan strategi melawan Belanda. Jadi langkah. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro supaya Belanda meninggalkan wilayah kesultanan pada saat itu. Yang pertama, merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim kurir kepada bupati atau ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan. Siapa kiranya bangsawan yang menjadi kawan dan siapa kiranya bangsawan yang menjadi lawan. Dan yang keempat, membagi kawasan kesultanan menjadi 16 mandala perang. Jadi inilah strategi ataupun langkah yang disusun oleh Pangeran Diponegoro atau disebut dengan strategi dari Selarong. Jadi Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi melakukan penyerangan untuk menyerang Keraton Yogyakarta pada saat itu. Karena Keraton Yogyakarta pada saat itu dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Jadi pasukan Pangeran Diponegoro berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda dan akhirnya kembali menduduki keraton. Dan Pangeran Diponegoro di sini ketika melawan pemerintahan Belanda banyak mendapatkan kemenangan dan beberapa pos pertahanan Belanda dapat dikuasai oleh Pangeran Diponegoro. Jadi karena keberhasilan Pangeran Diponegoro menguasai kembali keraton, akhirnya Pangeran Diponegoro dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cukro. Ya. Apa kembali yang dilakukan oleh Belanda untuk melawan Pangeran Diponegoro? Belanda kembali berusaha menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Pangeran Diponegoro, terutama pos Gua Selarong. Ya, ini adalah gambar dari pos Gua Selarong. Namun, ketika Belanda ingin menghancurkan pos Gua Selarong, Pangeran Diponegoro di sini bijak dan memindahkan pasukan perangnya dan mengosongkan pos Gua Selarong. Dan akhirnya pos pertahanan Diponegoro sebelum diketahui Belanda di dalam penyerangan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro telah memindahkan pos tersebut ke Dekso. Ya, anak-anak kami bisa nampak bagaimana strategi perlawanan yang dibuat oleh Pangeran Diponegoro ketika Belanda ingin menguasai pusat pertahanan Pangeran Diponegoro di Gua Selarong. Namun sebelum Belanda sampai ke Gua Selarong, rakyat beserta rombongan pada saat itu telah dipindahkan Pangeran Diponegoro ke Dekso. Ya, di sini Pangeran Diponegoro menerapkan beberapa sistem strategi perang. Salah satunya itu perang atrisi ataupun perang penyemuan, di mana Pangeran Diponegoro menerapkan beberapa strategi perang seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro? Ya, penyerangan secara langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang besar. Ya, itulah yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro untuk menduduki pemerintahan keraton kembali pada saat itu. Jadi, dan mengubah perang secara langsung dengan perang jangka panjang, dan perang tersebut bertujuan agar Belanda sampai bosan untuk melakukan perlawanan terhadap Pangeran Diponegoro beserta
rombongannya dan membuat Belanda kebingungan. Kembali di sini Belanda kembali membuat suatu strategi yang dikenal dengan strategi benteng stelsel, adalah strategi pertahanan perang yang diterapkan oleh Belanda yang menyebabkan ruang gerak pasukan di Ponorogo semakin sempit. Tampak di sini sedikit demi sedikit perlawanan di Ponorogo dapat diatasi oleh pemerintahan Belanda. Dan Belanda bisa menguasai beberapa wilayah pada saat itu seperti Tegal dan Pekalongan serta Semarang. Jadi pasukan di Ponorogo di bawah pimpinan Sentot Prawirodirjo dan Belanda di sini meminta bantuan kepada Arya Prawirodiningrat untuk berunding. Jadi terjadilah perundingan antara Prawirodirjo dan Arya Prawirodiningrat. Jadi apa fungsi dari tujuan dari perundingan tersebut? Ya tampak ataupun anak-anak kami tahu bahwa di sini supaya posisi ataupun keadaan Belanda semakin aman pada saat itu. Jadi pada tanggal 17 Oktober 1829 ditandatanganilah perjanjian Imogiri yang isinya, ya anak-anak kami bisa nampak poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Di sini Sentot Prawirodirjo diizinkan tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, tidak dibubarkan pasukan dari Prawirodirjo dan ia tetap sebagai pimpinannya. Yang ketiga, Prawirodirjo dengan pasukannya diizinkan untuk memakai sorban. Yang keempat, pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota Yogyakarta dan menyerahkan diri. Anak-anak kami nampak bahwa perjanjian Imogiri tersebut adalah perjanjian yang merugikan pihak di Ponorogo. Dan apalagi yang dilakukan oleh Belanda untuk menguasai kembali wilayah kota Yogyakarta tersebut, ya Belanda mengumumkan kepada rakyat pada saat itu siapa yang bisa menyerahkan pangeran di Ponorogo baik dalam keadaan hidup ataupun mati akan diberikan hadiah 20.000 ringgit. Dan rakyat di sini tidak tertarik dengan pengumuman tersebut. Jadi seperti inilah akhir dari perlawanan pangeran di Ponorogo untuk melawan pemerintahan Belanda. Ibu berharap anak-anak kami bisa paham tokoh, latar belakang, dan akhir dari perang pangeran di Ponorogo. Ya, apabila ada materi yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, silakan tanya kepada Ibu secara langsung. Ya, sekianlah materi pada pagi hari ini. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih.